Seekor harimau betina berhasil ditangkap setelah masuk ke perangkap atau kandang jebak atau box trap yang dipasang petugas penanggulangan satwa buas di sebuah perkebunan kopi di Desa Bumi Hatatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Petugas belum bisa memastikan apakah harimau ini yang memangsa beberapa petani di kebun kopi pada September lalu dan masih dalam penyelidikan. Menurut petugas, harimau ini diduga masuk perangkap pada hari Jumat lalu dan baru dievakuasi pada hari Minggu setelah tim dokter hewan datang. Supaya tidak membahayakan selama evakuasi, harimau dilumpuhkan dulu dengan cara disuntik bius. Evakuasi harimau yang diduga berasal dari hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS tersebut dilakukan dengan cara ditandu oleh petugas dan warga karena tidak ada jalan yang bisa dilewati mobil. Ini telah mengevakuasi satu ekor jenis harimau Sumatera yang ini berjenis kelamin perempuan. Kami selama 83 hari melaksanakan kegiatan yaitu patroli. Patroli demikian bertujuan mencari jejak dan akhirnya kita menemukan hasil yaitu satu ekor harimau ini masuk di kandang jejak, di kandang jebak. Kemudian harapan dari kami untuk warga-warga yang masih melaksanakan kegiatan terutama berkebun di wilayah Taman Nasional untuk berhati-hati dan kalau bisa harus berkelompok karena tidak kemungkinan juga harimau ini masih ada kawan-kawannya yang berada di wilayah tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, tim gabungan penanggulangan satwa buas di Lampung Barat memasang belasan perangkap berupa kandang jebak yang disebar di sejumlah tempat di perkebunan dan hutan yang dicurigai sebagai lintasan harimau. Pemasangan perangkap setelah pada bulan September lalu, ada petani bernama Karim Yulianto tewas di mangsa harimau saat sedang berkebun kopi. Sedangkan menurut data Kodim 0422 Lampung Barat menyebutkan, sejak Januari hingga September terdapat 4 petani yang tewas akibat diserang harimau yang keluar dari habitatnya di TNBBS. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Anjloknya harga singkong menimbulkan protes dari para petani di berbagai daerah di Lampung. Setelah sebelumnya ratusan petani di Lampung Utara menggelar demo di kantor DPRD, kini giliran petani di Tulang Bawang menggelar mogok panen singkong. Di antaranya terpantau di lapak singkong milik Musiman di Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjarmargo. Ia mengatakan sudah hampir 1 bulan terakhir sepi pasokan singkong dari petani. Hal tersebut karena banyak petani memilih tidak panen sebab harganya hanya di Rp900 per kilogram. Saat harga singkong tinggi, lapaknya biasanya bisa mendapatkan hingga 100 ton singkong per hari. Namun saat ini hanya di kisaran 2 truk saja atau di kisaran belasan ton singkong per hari. 950, potongan 16, ini udah 3 hari nggak dapat barang. Kenapa Pak nggak dapat barang Pak? Karena yang cabut pada semua mogok. Jadi udah berapa hari ini nggak ada yang nyabut singkongnya Pak? Sehari dapat berapa mobil biasanya Pak? Paling dapat 2 mobil. Sekarang ini ya? Iya. Harapannya apa sih Pak? Sebagai pembeli, sebagai singkong naik lagi. Gitu ya. Jadi udah berapa hari Pak ini nggak dapat barang yang jadi totalnya Pak? Udah berapa hari ya? 5 hari, sekitar 5 hari, 3 hari lah nggak dapat singkong. Menurut petani, mereka memilih menunda waktu panen singkongnya meski telah siap panen. Jika dipaksa panen dengan harga singkong saat ini di bawah Rp1.000 per kilogram, para petani menyatakan justru rugi. Hal tersebut karena harga singkong tidak sebanding dengan tingginya ongkos mobil dan kerja yang panen. Ya Mas, ini singkong udah umur berapa bulan? Ini singkong udah umur 10 bulan Pak. Kenapa nggak cabut? Kayak mana mau cabut Pak? Harganya kayak gini. Murah bener. Berapa ya, Mas?
Harga sekarang petani bersih dapat 500. Mau dapat apa petani, rugi kalau jabut sekarang. Jabutnya nanti aja, nunggu harga stabil. Kemudian apa harapannya ini ke depannya dengan adanya ini? Pupuk juga mungkin sesuai nggak sih? Harapannya ke depannya para petani mintanya harganya stabil, pupuknya ya jangan terlalu mahal lah mintanya petani. Kalau harga sekarang harga murah, pupuk mahal, petani yang menjerit mas. Jadi bertahan nggak dicabut ini ya? Bertahan, nunggu harga stabil pokoknya. Semua katanya informasi hari ini mogok ya, nyabut? Ya, hari ini udah 3 hari ini nggak ada yang cabut, mogok semua ini. Meski banyak yang mogok, namun ada juga petani yang panen. Namun mereka yang panen umumnya adalah yang menanam singkong di lahan gambut yang rawan banjir. Jika mereka menunda masa panen yang bertepatan musim hujan saat ini, singkongnya bisa busuk dan tidak laku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Panen. Kancane sudan iki sik panas iki. Petugas pemadam kebakaran mendatangi sebuah acara resepsi pernikahan di Metro Selatan Metro pada Jumat pagi lalu. Kedatangan petugas bukan untuk ikut pesta atau ada kebakaran, melainkan untuk membantu melepaskan cincin pernikahan yang dikenakan mempelai pria akibat ukurannya kekecilan. Selain tidak bisa dilepas dari jari, cincin tersebut juga menyebabkan rasa sakit pengantin pria. Petugas kemudian membantu melepaskannya secara hati-hati dengan menggunakan mesin gerindra. Setelah sekitar setengah jam kemudian, cincin bisa dilepas dengan cara dipotong atau dipatahkan. Lalu mempelai wanita langsung menelpon ke Pos Damkar Kota Metro. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan laporan, kami langsung menuju ke lokasi. Kami langsung masuk ke tempat resepsi itu ya. Kemudian kami langsung diarahkan untuk menuju ke dalam rumah karena si mempelai pria itu sudah ada di dalam rumah. Pada awalnya kami setelah melihat kejadian tersebut, pada awalnya si mempelai pria itu berusaha melepaskan sendiri. Awalnya dengan kain, kemudian kami melihat dan alhasil tidak berhasil atau gagal. Kemudian kami meminta izin untuk membantu melepaskan dengan cara memotong cincin emas tersebut. Setelah mendapatkan izin, kami melakukan pemotongan. Untuk prosesnya tadi berapa lama Bang? Untuk proses pemotongan itu sekitar kurang lebih 10 menit. Cincin pernikahan tersebut sebelumnya dipakai mempelai pria saat akad nikah. Namun setelah dipakai, cincin tidak bisa dilepas dan membuat rasa sakit hingga korban kemudian meminta bantuan petugas damkar. Asep Saifullah melaporkan dari Metro.